level masyarakat, apakah ada kemudian perintah untuk masyarakat ini bertakwa? Ada. Karena kalau kemudian kita juga baca gitu ya, di dalam surat Ali Imran itu juga ada perintah watakum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ketika kemudian diperintahkan agar di tengah-tengah masyarakat itu selalu ada orang-orang, sekelompok orang yang aktivitasnya itu melakukan yad'una ilal khair, menyerukan kepada al khair. Al khair itu kalau kita buka tafsirnya bisa bermakna al-Islam, bisa bermakna Al-Quran. Ya, menyerukan kepada apa yang diajarkan oleh Al-Quran, menyerukan kepada bagaimana Islam mengajarkan, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah segala hal yang diwajibkan oleh Islam, atau segala hal yang dipuji oleh Islam, dikatakan baik oleh Islam, atau segala hal yang dijanjikan akan mendapatkan pahala dan ridha Allah ketika dilakukan. Itu ma'ruf berarti. Allah memerintahkan untuk kita sholat, berarti itu kema'rufan. Allah memerintahkan birrul walidain, berarti itu kema'rufan. Ketika kemudian Allah mengatakan bahwa seorang wanita yang kemudian dia itu taat pada suaminya, lalu kemudian akan ada Allah beri ridho di situ, lah berarti di situ juga kema'rufan kan begitu ya. Jadi ma'ruf itu seperti itu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka ini adalah orang-orang yang melakukan, mencegah dari kemungkaran. Mungkar itu apa? Satu, yang diharamkan oleh Islam, mungkar itu. Misalkan minum khamr itu diharamkan, ya itu berarti mungkar. Zina itu diharamkan, berarti itu mungkar. Korupsi itu diharamkan, nah itu juga mungkar, begitu kan ya. Melakukan fitnah, tajasus itu diharamkan ya. Kalau melakukan tajasus pada sesama muslim kan tidak dibolehkan, maka itu juga sebuah kemungkaran. Sesuatu yang diharamkan oleh Islam itu mungkar yang pertama. Lalu sesuatu yang dicela oleh Islam, yang dikatakan buruk oleh Islam, nah itu juga mungkar berarti. Dan yang ketiga, sesuatu yang diancam oleh Islam akan diberikan sanksi ataupun kemudian azab oleh Allah ketika dilakukan, berarti itu kemungkaran. Begitu. Nah, jadi ketika kemudian kita baca itu, di tengah-tengah masyarakat harus ada sekelompok orang yang aktivitasnya itu menyerukan kepada Islam, menyerukan kepada berhukum dengan Al-Quran, memerintahkan semua yang ma'ruf, meninggalkan semua yang mungkar. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan Islam kafah itu, Islam secara totalitas kan berarti kan ya. Nah, berarti kan di sini masyarakat itu dituntut atau diajarkan oleh Islam agar mereka juga bertakwa, level komunal gitu loh. Jangan ada di tengah-tengah masyarakat itu kemudian satu sama lain mendolimi. Ada yang kemudian memakan harta satu dengan yang lainnya dengan cara yang batil. Ada transaksi yang kemudian di situ rusak. Nah, itu kan karena diperintahkan untuk jangan sampai itu terjadi. Cegahlah, seluruhlah mereka untuk tetap melakukan ketaatan dan jangan sampai melakukan keharaman. Berarti kan masyarakat diperintahkan juga untuk bertakwa. Nah, termasuk juga kemudian level takwa yang berikutnya itu adalah para penguasa, orang-orang pemimpin yang punya posisi untuk menerapkan hukum, mengatur urusan masyarakat, menyelesaikan perselisihan di antara mereka, maka diperintahkan untuk menghukuminya juga dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tatabi ahwa'ahum, kan gitu kan ya. Nah, itu kalau kita buka di ayatnya itu sebenarnya kan sabab nuzulnya kan itu berbicara tentang ketika kemudian ada orang-orang Yahudi yang berkasus, yang kemudian membawa kasusnya kepada Rasulullah untuk dihukumi, itu diperintahkan untuk dihukumi dengan aturan Islam. Nah, apalagi bagi mukmin gitu loh ya. Ya tentu saja harus kemudian diselesaikan juga dengan aturan Islam. Nah, jadi kalau kemudian kita bicara di situ, berarti ketakwaan itu dimensinya itu tidak hanya ritual, spiritual, keakhiratan dan sifatnya personal, tetapi di sini juga meliputi seluruh bentuk interaksi dan amal yang kita lakukan, yang mengatur interaksi kita dengan Tuhan kita dalam persoalan-persoalan ibadah, dalam persoalan-persoalan akidah, dan juga mengatur interaksi kita dengan diri kita sendiri, bagaimana kemudian kita menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, bagaimana kita memasukkan makanan-makanan tertentu, itu juga takwa ya, berarti kita menghindari makanan-makanan yang haram, kan ya, kita hanya makan yang thayyib, bagaimana kemudian kita menutup aurat kita, memilih pakaiannya seperti apa, kita termasuk juga dimensi yang mengatur interaksi satu orang dengan orang yang lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Boleh tidak kita itu
mengambil riba. Nah, itu kalau orangnya personalnya boleh tidak mengambil riba, tetapi negaranya konteksnya adalah bagaimana dia mengatur sistem perekonomian yang kemudian bisa menghindarkan masyarakat itu dari riba kan begitu. Nah, masyarakatnya sendiri untuk menjaga ketakwaan itu apa? Dia akan berusaha ada pada posisi untuk melakukan kontrol. Kalau kemudian ada kebijakan yang itu keliru, maka dia akan melakukan koreksi. Kalau kemudian itu ada kebijakan yang benar, dia akan berusaha untuk menjaga untuk tetap dalam koridor untuk ditaati.